Oke, nggak terasa sekarang udah bulan Agustus dan berarti sekitar 1 bulan lagi iPhone 15 Pro Max ini bakal ada penerusnya yaitu seri iPhone 16. Nah, kali ini gue udah kumpulin beberapa rumor terupdate seputar iPhone 16 yang sepertinya bakal benar-benar jadi bagian dari iPhone 16. Biasanya kalau udah sekitar 1 bulan terakhir itu rumornya udah lebih akurat, jadi gue rasa ini waktu yang pas buat ngobrolin kira-kira ada apa aja nih yang baru dari iPhone 16. Oke, pertama-tama untuk line up dari seri iPhone 16 sepertinya bakal tetap sama nih. Ada iPhone 16 biasa, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan 16 Pro Max. Tapi beberapa rumor ada yang mention untuk iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max ukurannya bakal sedikit lebih besar. Untuk ukuran iPhone 15 Pro yang tadinya ukurannya 6,1 inci secara diagonal, bakal jadi 6,3 inci di iPhone 16 Pro. Dan untuk iPhone 16 Pro Max, rumornya bakal jadi 6,9 inci secara diagonal dari yang tadinya 6,7 inci di iPhone 15 Pro Max. Sedangkan untuk iPhone 16 biasa atau iPhone 16 Plus itu ukurannya bakal tetap sama seperti di seri iPhone 15. Kalau soal desain, sepertinya buat iPhone 16 biasa atau yang Plus, desainnya overall masih sama. Tapi untuk pilihan warnanya, sepertinya ada dua rumor penting nih. Antara pilihan warnanya tetap warna yang soft, yang saturasinya agak dikurangin, atau warnanya jadi cerah, ngejreng, dan mencolok banget kayak gini. Kalau dari yang gue baca di beberapa website, sepertinya belum ada kepastian nanti iPhone 16 bakal ada pilihan warna apa aja. Tapi yang menjadi harapan gue, semoga Apple nggak menggunakan warna yang ngejreng dan mencolok banget. Soalnya jadi kayak kurang ada kesan premiumnya gitu. Menurut gue pilihan warna iPhone 15 sekarang juga udah bagus kok. Dan kesan premiumnya masih dapet gitu dengan warna yang soft. Memang ujung-ujungnya kebanyakan orang bakal pakai case juga sih di iPhone mereka. Tapi warna yang bagus tuh gue yakin juga jadi pertimbangan banyak orang sebelum beli iPhone. Terus yang ngebedain dari iPhone 16 biasa ada di bagian kamera yang secara layout bakal jadi vertikal seperti ini. Dari yang tadinya diagonal seperti di iPhone 15. Nah, layout vertikal kayak gini sebenarnya ada gunanya juga, yaitu supaya bisa rekam spesial video kalau Apple kasih fitur ini ke iPhone 16. Soalnya buat rekam spesial video, buat ditonton di Apple Vision Pro, itu memang harus pakai kamera yang layoutnya vertikal. Selain itu di bagian bawah kamera iPhone yang permukaannya agak timbul atau yang namanya kamera bump, biasanya kan bentuknya kotak. Kalau di iPhone 16 rumornya bakal jadi kurang lebih sekitar setengah kotak aja. Dan flash kameranya bakal ada di luar kotak kayak gini. Mirip kayak iPhone 12 sih, cuma bedanya kamera bumpnya jadi lebih kecil. Nah, kalau di iPhone 16 Pro ada rumor apa aja nih seputar desain? Kalau di seri iPhone 16 Pro ada 4 pilihan warna yang rumornya cukup kencang. Ada warna black, white, grey, dan warna baru yaitu rose. Kalau dari rumornya sih, kemungkinan warna rose ini bakal mirip seperti warna rose gold yang dulu pernah ada di iPhone 6s. Yang warnanya agak pink, tapi ada juga rumor yang bilang warna rose ini nanti bakal condong ke arah warna bronze atau perunggu. Prediksi gue juga kayaknya nggak akan sama persis seperti warna rose gold di iPhone 6s sih. Soalnya kan biasanya setiap iPhone itu ada warna khasnya, dan si warna khasnya ini nggak akan pernah sama seperti di iPhone tipe lain. Jadi khusus buat di seri itu aja. Kalau tipe Pro menurut gue seperti biasa, warna-warnanya memang dapat treatment spesial dari Apple, karena ini tipe mahalnya. Dan Apple juga pasti mau jualannya lebih laku yang tipe Pro. Tapi di luar rumor warna, sepertinya nanti iPhone 16 Pro nggak ada perubahan desain yang gimana, jadi kita bisa expect nanti akan tetap sama persis seperti iPhone 15 Pro. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu tentang aplikasi Fixpo dari iMyPhone yang juga merupakan sponsor buat video kali ini. Jadi aplikasi Fixpo dari iMyPhone bisa bantu kalian buat beresin beberapa masalah OS yang ada di device kalian. Seperti stuck di mode recovery, stuck di logo Apple, dan berbagai error atau bug yang bisa ada di iOS, iPadOS, bahkan tvOS. Termasuk buat teman-teman yang mau backup data dari iPhone ke komputer kalian juga bisa lewat aplikasi Fixpo dari iMyPhone, dan caranya gampang banget. Tinggal ke menu buat backup dan restore data, terus pilih yang backup, lalu sambungin iPhone kalian ke komputer, dan klik Start Backup. Nanti kalau udah selesai berarti data-data kalian sudah di backup. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang aplikasi Fixpo dari iMyPhone, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Terus rumor seputar iPhone 16 lainnya, tombol action button yang tadinya cuma ada di iPhone 15 Pro, nanti juga bakal ada di semua seri iPhone 16. Yang menurut gue rumor ini mungkin banget sih, karena biasanya fitur-fitur yang ada di iPhone tipe Pro bakal diturunin ke iPhone yang tipe biasa di seri selanjutnya. Contohnya kayak Dynamic Island yang sebelumnya ada di iPhone 14 Pro aja, tapi pas di iPhone 15 semuanya udah pakai Dynamic Island. Kecuali fitur yang ada kata Pro-nya itu biasanya tetap khusus buat iPhone tipe Pro.
Dan dari beberapa artikel atau foto dummy iPhone 16, sepertinya rumor action button ini kemungkinan besar bakal jadi deh. Soalnya banyak sumber udah kabarin soal rumor ini juga. Nggak hanya action button aja, tapi rumornya nanti semua seri iPhone 16 juga bakal ada ekstra satu tombol lagi. Yang bakal ada di bagian samping tombol power, yaitu capture button, yang fungsinya buat ambil foto atau rekam video. Ini juga masih agak abu-abu sih, gimana maksudnya buat ambil foto atau video. Karena sebenarnya sekarang kalian juga bisa ambil foto atau video pas lagi buka kamera dengan tekan tombol volume. Jadi kalau ada tombol baru dengan fitur yang sama, ini kayaknya aneh juga. Mungkin pas kalian klik tombolnya langsung buka aplikasi kamera, jadi bisa satu step lebih praktis. Tapi masih belum jelas juga gimana implementasinya. Tapi yang pasti katanya fitur ini buat ambil foto atau video. Oh ya, di bagian frame atau samping iPhone tipe Pro yang dari titanium juga kabarnya bakal jadi lebih mengkilap di iPhone 16 Pro kali ini. Supaya mirip kayak stainless steel yang pernah ada di iPhone 14 Pro, tapi dengan scratch resistant yang lebih bagus karena dari titanium. Jadi kalau dari rumornya, sepertinya nanti iPhone 16 bakal punya desain yang kurang lebih sama. Masih sama seperti di iPhone 15. Apalagi yang tipe Pro itu sepertinya desainnya masih sama persis. Untuk di bagian layar, kalau dari rumor yang beredar, sepertinya iPhone 16 atau iPhone 16 Plus bakal tetap pakai layar yang sama seperti di iPhone 15, dari segi ukuran juga sama, dan sepertinya juga bakal tetap 60Hz refresh rate. Agak gimana gitu ya, udah 2024, dan secara harga juga iPhone tipe biasa itu pun harganya juga nggak murah, tapi masih 60Hz. Padahal kalau bisa di-upgrade jadi 90Hz, itu udah lumayan banget loh, dibandingkan masih 60Hz. Mungkin karena layar 120Hz dinamain Apple Promotion Display, ada kata Pro-nya, jadi masih eksklusif buat tipe Pro aja. Gue juga sempat baca beberapa rumor sih, katanya mungkin di tahun 2025 Apple bakal kasih 120Hz refresh rate ke iPhone tipe yang biasa. Tapi itu pun juga baru rumor. Tapi untuk iPhone 16 selanjutnya, dari yang gue baca di berbagai sumber, itu pada bilang hal yang sama, yaitu bakal tetap 60Hz. Rumor yang agak bagus dari layar iPhone 16, kalau dari yang gue baca, sepertinya bakal punya bezel yang lebih tipis, tapi belum ada angka pasti bedanya berapa milimeter. Sedangkan buat iPhone 16 tipe Pro atau Pro Max, selain ukuran layarnya bakal lebih besar, bezelnya juga bakal lebih tipis lagi dari iPhone 15 Pro saat ini. Jadi buat iPhone 16 Pro ukuran bezelnya bakal jadi 1,2 mm, sedangkan yang 16 Pro Max bezelnya lebih tipis lagi, yaitu 1,15 mm dari yang sebelumnya 1,55 mm di iPhone 15 Pro Max. Kalau beneran setipis itu, berarti bezelnya bakal lebih tipis cukup signifikan sih. Dari yang tadinya 1,55 mm jadi 1,15 mm. Jadi layarnya juga bisa lebih luas. Selain itu soal layar iPhone 16 Pro, rumornya juga bakal punya maksimum brightness lebih tinggi sampai 1200 nits dari yang sekarang 1000 nits di iPhone 15 Pro untuk yang konten SDR. Apakah nanti layar iPhone 16 Pro bakal pakai tandem OLED yang udah ada di iPad Pro M4? Itu bisa iya, bisa enggak. Tapi ya kalau maksimum brightness-nya bisa ditingkatkan jadi 1200 nits, itu menurut gue juga upgrade yang bagus supaya bisa pakai iPhone-nya dengan lebih nyaman, lebih jelas di situasi outdoor. Selain itu, yang ada peningkatan juga dari iPhone 16 adalah di bagian baterai. Jadi untuk iPhone 16 Pro, rumornya kapasitas baterainya bakal naik sekitar 9% jadi 3577 mAh. Sedangkan iPhone 16 Pro Max kapasitasnya juga bakal naik sekitar 5% jadi 4676 mAh. Menurut gue naikin kapasitas baterai buat iPhone 16 yang tipe Pro atau Pro Max itu penting banget sih. Soalnya kan layarnya lebih besar dan juga lebih terang maksimum brightness-nya, jadi bakal lebih boros baterai juga. Nah, sedangkan buat iPhone 16 biasa, kapasitas baterainya juga bakal lebih besar sekitar 6% jadi 3561 mAh. Tapi anehnya iPhone 16 Plus rumornya justru kapasitas baterainya bakal dikurangin. Ada yang bilang bakal dikurangin sekitar 6% dan juga ada yang bilang bisa sekitar 9%. Tapi yang pasti kapasitas baterainya nggak akan sebesar iPhone 15 Plus kemarin. Kalau dari yang gue baca sih, alasan kenapa kapasitas baterai iPhone 16 Plus bakal dikurangin itu karena selama ini yang iPhone tipe Plus itu kapasitas baterainya terlalu deket sama iPhone tipe Pro Max. Jadi kali ini bakal dikasih gap yang lebih jauh supaya kalau teman-teman mau beli iPhone yang ukurannya paling besar dan baterainya paling awet, itu pilihannya bukan iPhone tipe Plus tapi iPhone tipe Pro Max. Ya simpelnya biar iPhone tipe Pro Max jadi iPhone tipe paling bagus dari berbagai aspek termasuk soal daya tahan baterai. Soal spesifikasi, ada beberapa rumor juga seputar iPhone 16.
Jadi ada yang bilang semua seri iPhone 16 bakal pakai chip 3 nanometer A18 dan buat yang tipe Pro bakal pakai A18 Pro. Tapi ada juga sumber yang mengatakan untuk iPhone 16 biasa bakal dapet chip A17 Pro yang sekarang dipakai di iPhone 15 Pro atau Pro Max. Tapi gue cukup yakin sih Apple bakal kasih chip baru di iPhone 16 termasuk yang iPhone 16 biasa dan juga bakal upgrade RAM dari iPhone 16. Jadi semuanya bakal punya RAM 8GB. Yang tujuannya supaya bisa pakai fitur-fitur yang ada di Apple Intelligence. Nah, bedanya sama yang tipe Pro, rumornya yang tipe Pro bakal dapet extra core GPU. Nah, kalau di bagian kamera, untuk iPhone 16 biasa sepertinya nggak terlalu banyak rumor bakal ada fitur baru atau peningkatan yang signifikan, karena kebanyakan rumornya itu seputar iPhone 16 Pro atau Pro Max. Kalau peningkatan kameranya secara spesifikasi nggak ada yang baru di iPhone 16, mungkin peningkatannya bakal lebih ke software, dari image processing, dan sebagainya. Nah, kalau di iPhone 16 Pro, kali ini rumornya bakal dapet 5x telephoto. Jadi bukan buat tipe Pro Max aja. Terus nanti buat iPhone 16 Pro dan Pro Max, kamera ultra wide-nya bakal jadi 48 megapiksel dari yang selama ini 12 megapiksel. Dan bakal pakai anti-reflective coating yang lebih bagus buat mengurangi flare kamera iPhone yang semoga nggak jadi titik warna hijau lagi ya. Dan kalau dari rumor yang beredar, bedanya kamera iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max itu ada di bagian sensornya. Jadi yang kamera iPhone 16 Pro Max bakal punya sensor kamera yang lebih besar dibandingkan iPhone 16 Pro. Gue pribadi cukup suka pakai kamera iPhone 15 Pro Max dan gue juga nggak sabar buat cobain kamera iPhone 16 Pro buat bandingin peningkatannya seberapa jauh nih. Soalnya kamera iPhone 15 Pro yang sekarang juga udah bagus. Terus kalau soal harga, sejauh ini sepertinya nggak ada rumor harga iPhone 16 bakal naik dibandingkan iPhone 15 kemarin. Jadi sepertinya harganya bakal sama pas dirilis untuk iPhone 16 biasa ataupun 16 Pro. So, itu dia beberapa rumor terbaru yang udah gue coba kumpulin. Dan sepertinya masih banyak hal yang sama ya dari iPhone 15. Dan prediksi gue yang bakal jadi pembeda dari iPhone 16 kali ini sepertinya bakal ada di implementasi Apple Intelligence, yang nanti akan kita lihat sama-sama ketika udah dirilis. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Dari rumor yang beredar, kira-kira kalian tertarik buat upgrade ke iPhone 16 atau enggak? Atau iPhone 15 aja? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!